Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentu baik, bisa saja bukan? Alhamdulillah, amin. Kita lanjutkan ya pembelajaran kali ini agar nanti materi cepat selesai. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, sudah siap ya semuanya? Kita mulai pembelajaran daring kelas 4 mata pelajaran akidah akhlak. Kita masuk bab iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti membenarkan bahwa semua kitab itu diturunkan oleh Allah. Kitab-kitab Allah itu dibawa oleh Nabi dan Rasul-Rasul Allah dengan perantara siapa? Ya, yaitu dengan perantara malaikat Jibril, ya, bukan malaikat yang lainnya. Al-Quran adalah kitab terlengkap dan memiliki kebenaran yang mutlak yang harus kita jadikan sebagai pedoman hidup. Kitab apa saja yang telah diturunkan Allah sebelum Al-Quran, dan kepada Nabi siapa kitab itu diturunkan, kapan kitab-kitab tersebut diturunkan, kita bahas bersama. Yang pertama, meyakini kebenaran kitab-kitab Allah. Seandainya tidak ada kitab Allah, dapatkah manusia mengetahui siapa Tuhan mereka? Tentu mereka akan tersesat dengan menyangka bahwa benda seperti matahari, bulan, atau bintang itu keramat ya sebagai Tuhan mereka. Manusia juga tidak akan mengetahui asal-usul mereka dan kemana kehidupan mereka setelah mereka mati. Pengertian iman kepada kitab Allah. Iman arti bahasa adalah percaya atau yakin. Sedang menurut istilah, iman adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dan menuliskan, dan melaksanakan dengan anggota tubuh, ya, bisa bersedekah dan sebagainya. Arti kitab adalah buku atau lembaran risalah. Menurut istilah, iman pada kitab Allah adalah mempercayai atau meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul agar kitab-kitabnya dijadikan pedoman hidup untuk meraih kehidupan yang sejahtera mulai di dunia sampai nanti kelak di akhirat setelah kehidupan dunia ini selesai, ya. Tujuan Allah memberikan kitab suci pada manusia. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Al-Quran telah menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Oleh sebab itu, umat Islam wajib beriman pada Al-Quran secara tafsili atau terperinci. Artinya apa? Yaitu harus meyakini akan kebenarannya, memahami ajarannya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ya, nama-nama kitab Allah apa aja? Iman kepada kitab-kitab berarti membenarkan secara mantap bahwa semua kitab-kitab itu diturunkan dari sisi Allah. Kitab itu dibawa oleh Rasul-Rasul utusan Allah dengan perantara malaikat Jibril. Kitab-kitab itu berisi tentang ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi yang ditulis pada lembaran-lembaran atau suhuf. Kalau yang dibukukan ya namanya mushaf, ya. Beda suhuf itu masih beberapa lembaran, kalau dibuka namanya mushaf. Para rasul yang menerima kitab-kitab Allah. Dalam Al-Quran terdapat 4 nama rasul yang menerima kitab Allah. Nama kitab lain yang tidak disebutkan secara jelas. Meskipun demikian, kita wajib mengimaninya, ya. Nama kitab Allah dan para nabi penerimanya. Siapa aja kira-kira, ya, nama kitab dan nabi-nabi atau rasul yang menerimanya? Yang pertama yaitu ada kitab Taurat, ya. Kitab Taurat itu diturunkan kepada abad ke-12 sebelum Masehi, sekitar tahun 1200 sekian ya sebelum Masehi. Nah, adapun nabi yang menerima kitab Taurat yaitu adalah Nabi Musa alaihi salam. Nah, kitab Taurat itu juga diturunkan di Bukit Sinai, ya. Al-Quran di Gua Hiro, ya. Kalau kitab Taurat di Bukit Sinai dengan menggunakan bahasa Ibrani. Isinya tentang syariat atau undang-undang kaum Bani Israel saja. Bani Israel itu ya kaum Yahudi, ya. Kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Nama kitab Allah yang Taurat itu berisi tentang 10 firman Allah.
Apa aja 10 firman Allah itu? Yang pertama yaitu keharusan mengakui keesaan Allah dan mencintainya. Di sini adalah kembali kepada Allah ya. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala, karena di waktu itu memang agama kepercayaan nenek moyang mereka adalah menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, perintah menyebut nama Allah dengan hormat ya, dengan sopan. Yang keempat, perintah memuliakan hari ketujuh atau Sabat atau dengan hari Sabtu ya, karena mulai menghitung dari hari Minggu ya. Yang kelima, perintah menghormati orang tua ya, bukan jadi Al-Quran saja, kita terdahulu sudah mengajarkan kita harus hormat pada orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia tanpa sebab, tanpa alasan. Dan yang ketujuh, larangan berbuat zina. Sedangkan yang kedelapan yaitu sebuah larangan, itu larangan mencuri ya, karena kitab Al-Quran sampai sekarang pun juga ada larangannya mencuri ya. Yang kesembilan, larangan berdusta atau berbohong. Dan yang terakhir yaitu larangan memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak benar, yang tidak sah ya. Yang contohnya menipu, terus merampok, apalagi ya mencuri tadi ya, terus korupsi. Nah itu kan memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak benar. Kitab kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur itu diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur itu menggunakan bahasa Kipti ya. Tadi Taurat menggunakan bahasa ini Zabur menggunakan bahasa Kipti. Inti atau isinya itu berisi dengan kumpulan doa-doa, zikir, nasihat, dan juga ada hikmah. Itu adalah kitab Zabur. Dan yang ketiga yaitu kitab Injil. Nah ini kita tahu Injil sampai sekarang masih ada, meskipun untuk keaslian isinya masih ada perdebatan, entah itu masih yang asli lama atau sudah ada perubahan. Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam ya. Bahasa kitab Injil menggunakan bahasa Suryani ya. Dan Injil ini memuat keterangan dan pembenaran terhadap ajaran dalam kitab Taurat dan kitab Zabur, yaitu pembenaran dan keterangan dari kitab sebelumnya ya, kitab sebelumnya yaitu Taurat dan Zabur. Adapun kandungan inti dari kitab Injil itu yaitu pertama, perintah mengisahkan Allah, itu penegasan dari kitab sebelumnya yaitu Taurat dan Zabur ya. Itu tentang mengisahkan Allah, bahwa Allah itu hanya satu ya, bukan ada Tuhan A, B, C, itu enggak ada ya, tingkatannya enggak ada, itu Allah memang satu. Yang kedua, menghapus beberapa hukum yang terdapat dalam kitab Taurat. Dan yang ketiga, menjelaskan bahwa kelak akan datang seorang Rasul setelah Nabi Isa yang dalam Injil disebutkan dengan nama Ahmad, lengkapnya itu Muhammad ya, yang menjadi nabinya orang Islam. Yang terakhir ada kitab Al-Quran, kitabnya umat Islam ya. Kitab Al-Qurannya kitab terakhir dan juga diberikan pada nabi yang terakhir, yaitu siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu melalui Al-Quran ya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Melalui malaikat Jibril itu enggak sebentar, cukup lama, selama kurang lebih 22 tahun 2 bulan 22 hari. Isinya itu 114 surat dengan 6.236 ayat yang dirangkum menjadi satu mushaf berisi 30 juz ya. Jadi seorang yang bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz itu merupakan suatu ambisi tersendiri ya. Ajaran pokok dari Al-Quran apa aja kira-kira ya? Pokok-pokok ajaran dari Al-Quran itu memuat, yang pertama itu ada yaitu akidah ya, akidah atau tauhid, tentang keagamaan ya. Kepokokannya itu akidah, jadi di Al-Quran dibahas tentang akidah. Yang kedua isinya tentang akhlak ya, tentang perbuatan-perbuatan baik yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Yang ketiga ibadah, yaitu cara manusia berhubungan dengan Tuhannya, dengan Allah. Yang keempat tentang hukum-hukum ya, entah itu haram, halal,
mubah, makruh, itu hukum-hukum Islam, dan hukum-hukum tentang pidana juga ada. Yang kelima, janji dan ancaman. Janji Allah pada orang yang beriman akan di surga, ancamannya pada neraka. Yang kesannya adalah tarikh dan sejarah Nabi sebelumnya. Demikian pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Ingat, tetap semangat belajar, tetap olahraga, selalu berdoa, dan juga patuhi nasihat kedua orang tua. Sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.